Istri kesayangan Tuan Yuan. Bab 1. Pertemuan Yuan dan Kania. Di sebuah restoran yang cukup ramai, seorang gadis belia sedang membersihkan piring-piring di atas meja dan menyimpannya di atas rak dorong. Coba lihat gadis itu, tunjuk seorang pria yang sedang duduk dengan kedua temannya. Keduanya pun segera mengerahkan pandangannya ke arah jari telunjuk pria tersebut. Memangnya ada apa dengan dia? Balas salah seorang di antara mereka yang memiliki paras yang cukup tampan di antara ketiganya. Kalau kamu berhasil mendekati gadis itu, maka 15% sahamku akan jadi milikmu, Yuan. Apa kamu serius? Tatap Yuan menatap Geo sembari tersenyum. Aku sangat serius. Hai, kalian jangan mengganggunya. Dia itu gadis baik-baik dan tulang punggung keluarganya. Poton Raka, pemilik restoran itu. Kamu tenang saja, dia akan baik-baik saja denganku. Balas Yuan yang masih menatap Kania dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi, kapan kita bisa memulai permainan ini? Gio yang menatap Yuan dari arah samping. Hari ini dan saat ini juga. Yuan berdiri dari tempat duduknya dan melangkah pergi meninggalkan mereka. Gio, tolong hentikan semua ini. Kania itu gadis baik-baik. Dia sudah bekerja di sini hampir 2 tahun lamanya. Aku sangat mengenalnya. Anaknya rajin, baik dan periang. Sepertinya kamu tahu betul tentang Kania. Atau jangan-jangan kamu menyukainya? Seketika Raka salah tingkah. Jelas, aku tahu karena dia itu karyawanku. Balas Raka mencoba menyembunyikan perasaan hatinya. Kalaupun dia itu karyawanmu, apa kamu mampu mencegah Yuan? Keputusannya tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Dia ikut berdiri dan keluar dari dalam restoran itu. Aku tidak bisa mencegah Yuan. 50% sahamnya ada di restoran ini. Hanya karena Lydia menyakitinya, Yuan menyamakan semua gadis itu sama. Sementara itu, Yuan sudah berada dalam mobil mewahnya, sambil memperhatikan orang keluar masuk dari dalam restoran. Ada sekitar 30 menit Yuan di sana, hingga pria tampan itu tersenyum setelah melihat seorang gadis keluar dari dalam restoran. Itu dia. Yuan mulai menghidupkan mesin mobilnya. Sedikit demi sedikit, mobilnya mendekati Kania yang berjalan menuju jalan poros. Tanpa sengaja, mobil Yuan menyenggol tubuh Kania hingga gadis belia itu hampir saja terjatuh. Maaf, aku tidak sengaja. Yuan menghentikan kendaraannya dan segera keluar dari dalam mobil. Apa kamu tidak apa-apa? Tanya Yuan. Aku tidak apa-apa. Lain kali Anda harus lebih hati-hati mengemudi. Balas Kania. Kania melanjutkan langkahnya, tapi tiba-tiba terhenti karena persendian kakinya terasa sakit. Melihat hal itu, Yuan kembali mendekat. Ada baiknya aku mengantarmu pulang sebagai perminta maafku padamu. Mau tidak mau, Kania pun mengangguk. Apa kamu sudah lama bekerja di restoran Raka? Tanya Yuan fokus menatap ke arah depan sambil mengemudi. Kenapa Anda bisa tahu kalau aku bekerja di restoran Pak Raka? Raka itu temanku. Kamu tidak usah memanggil Anda padaku. Yuan saja, itu lebih enak kedengaran. Aku sudah lama bekerja di sana, ya sekitar 2 tahun lebih. Terus, di kota ini kamu tinggal dengan siapa? Aku sendiri. Ibu dan kedua adikku ada di kota A dan masih menempuh pendidikan di sana. Terus, kemana ayahmu? Maaf kalau aku banyak bertanya. Aku tidak tahu.
dan tidak ingin tahu. Balas Kania mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Yuan tahu kalau Kania menyembunyikan sesuatu tentang ayahnya. Makanya dia tidak berani untuk melanjutkan pertanyaannya ke arah sana. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, akhirnya mereka tiba juga di sebuah rumah kos yang terletak di sebuah gang kecil. Terima kasih atas tumpangannya, ucap Kania saat dia sudah keluar dari dalam mobil. Sama-sama. Jadi, kamu tinggal di sini? Sampai lupa, nama kamu siapa? Iya, aku tinggal di sini. Dan aku Kania. Kalau begitu, aku masuk dulu. Kania berbalik badan dan masuk ke dalam kos. Kali ini, Gio pasti kalah. Kania pasti akan jadi milikku. Yuan tersenyum dan kembali menghidupkan mesin mobilnya. Sedikit demi sedikit, mobil mewah Yuan meninggalkan tempat itu dan hilang di pembelokan. Kembali, Yuan menuju ke arah restoran. Sudah ada Geo dan Raka menunggunya di sana. Bagaimana? Tanya Geo yang tak sabar mendengar usaha Yuan mendekati Kania. Kali ini kamu pasti menyesal. Sahammu 15% itu akan jadi milikku sebentar lagi. Balas Yuan sembari tersenyum. Sepertinya kamu percaya diri sekali bisa memiliki Kania. Tentu. Hari pertama saja aku sudah mengantarnya pulang. Hari-hari berikutnya kamu bisa tebak sendiri apa yang akan terjadi selanjutnya. Yuan memperbaiki setelan jasnya, lalu menyilang kedua kakinya membentuk huruf X. Yuan, Geo, tolong jangan dilanjutin lagi. Aku sangat kasihan pada Kania. Kasihan masa depannya dan keluarganya. Sepertinya kamu menyukai gadis itu. Tatap tajam Yuan pada Raka. Sebelum menjawab, Raka menarik napas dalam-dalam. Sudah lama aku menyukainya, tapi aku malu mengungkapkan. Apa katanya nanti bila seorang bos yang selama ini dia hormati mengutarakan perasaan padanya? Ini salahmu. Kenapa tidak mengatakan sebelum kami berdua sepakat? Ingat Raka, kamu harus diam dan ikuti permainan kami. Setelah semuanya selesai, kamu boleh mengutarakan isi hatimu padanya. Mendengar ucapan Yuan, kedua tangan Raka mengepal di bawah meja. Raka tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kalau itu menyangkut Yuan, orang yang selama ini membantu dalam segala hal. Sudahlah, ayo kita pulang. Besok kita ketemu lagi di sini untuk memastikan sudah ada perkembangan atau belum. Geo berdiri dari tempat duduknya, diikuti oleh Yuan. Esok harinya, Kania sudah bersiap-siap berangkat ke restoran. Tampak gadis imut itu terlihat begitu bersemangat menyambut datangnya pagi. Setelah dirasa cukup, Kania pun keluar dari dalam kamar kosnya dan tidak lupa menutup pintu. Kania berjalan melewati gang sempit sebagai jalan pintas menuju ke jalan utama. Belum juga lama Kania berdiri di depan jalan poros, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti tepat di depannya. Ayo naik, biar aku mengantarmu ke tempat kerja. Yuan yang sedikit menurunkan kaca mobilnya, lalu melepas kacamata hitamnya. Terima kasih, aku naik angkot saja, balas Kania tanpa menatap Yuan. Ayolah, lagian arah ke kantorku searah dengan restoran Raka. Kapan-kapan saja. Pak, tunggu sebentar. Kania melambaikan tangan pada pengemudi minibus dan berlari kecil meninggalkan Yuan. Gadis yang unik. Aku semakin tertantang untuk mendapatkannya. Yuan menatap Kania yang saat itu sudah masuk ke dalam minibus. Sepeninggalan minibus yang dimasuki oleh Kania, Yuan pun kembali menjalankan kendaraannya menuju ke arah perusahaan. Kania yang sudah tiba di restoran segera beres-beres, mulai dari menyapu lantai sampai mengepel dinding kaca.
Ini yang membuat Raka sebagai bosnya menyukai kinerja Kania. Dia datang lebih awal dari teman-temannya dan cara kerjanya lebih rapi dan bersih. Akhirnya selesai juga. Kania duduk di sebuah kursi panjang sambil melap keringat yang mulai menetes di keningnya. Raka yang baru saja datang segera menghampirinya. Kania, ayo ikut aku ke ruanganku. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Baik, Pak. Kania segera berdiri dan mengikuti langkah Raka dari arah belakang. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.